Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi yang ada pada operasi aritmatika. Materi yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah operasi pada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Apa saja operasi pada ALU? Kita bisa lihat di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, setelah kita mempelajari mengenai aritmatika pada bilangan biner, kemudian bilangan oktal dan bilangan heksadesimal, dan juga setelah kita mempelajari mengenai komplement bilangan, nah saat ini kita akan mempelajari mengenai operasi pada ALU. Operasi pada ALU atau operasi pada prosesor itu melibatkan beberapa operasi seperti penjumlahan dan operasi lainnya. Nah, untuk memahami materi ini, Anda sudah harus memahami dulu materi sebelumnya, yaitu komplement dan penjumlahan dan pengurangan pada sistem bilangan. Nah, operasi pada ALU. Operasi pada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit itu mengerjakan proses yang berhubungan dengan aritmatik pada CPU. ALU berfungsi untuk menghitung setiap digit yang ada pada proses tersebut. ALU ini merupakan salah satu bagian dari CPU, di mana bagian yang lain itu adalah control unit. Nah, apa saja operasi yang dilakukan pada ALU? Biasanya operasi yang dilakukan itu terdiri dari 3 operasi. Yang pertama ada half adder, yang kedua ada full adder, dan yang ketiga ada parallel adder. Oke, kita akan lihat penjelasannya seperti apa. Oke, nah operasi pada ALU yang pertama itu adalah half adder. Ciri dari half adder ini adalah memiliki 2 buah input dan memiliki juga 2 buah output. Nah, outputnya itu berupa sum dan carry. Ya, sum itu jumlah, carry itu adalah sisa. Penjumlahan half adder hanya menjumlahkan 2 buah bilangan masing-masing dari satu bitnya. Jadi dia hanya menjumlahkan 2 buah saja, tidak lebih dari itu. Maksudnya adalah hanya menghitung proses penjumlahan 2 buah bilangan bit tanpa menyertakan carry dari hasil penjumlahan. Jadi pada half adder ini tidak bisa ada proses yang melibatkan carry atau sisa. Nah, contohnya seperti ini. 0 ditambah 1 itu adalah 1, 1 tambah 0 itu adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, dan 1 tambah 0 itu adalah 1. Di sini tidak ada sama sekali proses carry. Tetapi jika kita melakukan proses perhitungan seperti ini, 1, 1, 0 ditambah 0, 1, 1. 0 tambah 1 adalah 1. 1 ditambah 1 itu adalah 0, dia memiliki carry di sini. Nah, proses ini tidak akan bisa dilakukan pada half adder. Kenapa? Karena dia melibatkan lebih dari 2 bit. Sedangkan half adder itu hanya melakukan proses penjumlahan 2 buah bit. Carry-nya itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan half adder. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana penjelasan dari half adder. Di sini ada tabel kebenaran dari half adder. Memiliki 2 buah input yaitu A dan B. Karena memiliki 2 buah input sehingga kemungkinan yang terjadi itu adalah 4 ya. Kemudian outputnya itu ada 2 yaitu sum dan carry. Nah, kalau kita lihat di sini 0 0 itu inputnya sumnya 0 dan carry-nya 0. 0 1 sumnya 1 itu carry-nya 0. 1 0 itu sumnya 1 dan carry-nya 0. 1 1 itu sumnya 0 dan carry-nya 0. Kalau kita lihat di sini ya, sum ini merupakan operasi dengan gerbang logika XOR. Jadi A XOR B itu hasilnya adalah sum. Sedangkan kalau kita lihat di sini untuk carry itu ternyata hasil dari gerbang logika AND ya. 0 and 0 adalah 0.
0N1 adalah 0, 1N0 adalah 0, 1N1 adalah 1. Sedangkan yang ini, yang sum, 0 XOR 0 adalah 0, 0 XOR 1 adalah 1, 1 XOR 0 adalah 1, dan 1 XOR 1 adalah 0. Untuk implementasi rangkaian half adder itu seperti ini, di mana di sini terdapat dua buah gerbang logika, yaitu XOR kemudian N. Inputnya ada dua, A dan B. Untuk XOR A dan B itu menghasilkan sebuah output adalah sum atau jumlah. Untuk N, inputnya A dan B itu akan menghasilkan sebuah output namanya carry. CO itu adalah carry out ya, atau sisa. Nah, untuk simbolnya sendiri seperti ini ya. Ini adalah simbol half adder. Di sini memiliki dua buah input, kemudian di-outputkan hasilnya itu adalah sum dan carry out. Oke, seperti itu ya. Oke, nah di sini kalau kita simulasikan seperti ini. Ini tadi rangkaian half adder ya. Dimana rangkaian half adder itu memiliki dua buah input, yaitu A dan B, kemudian memiliki dua buah output, yaitu sum dan carry out ya. Nah, di mana terdapat dua buah gerbang logika di sini, yaitu XOR, kemudian gerbang logika yang kedua itu adalah N. Kita akan coba simulasikan ya. Oke. Sebelumnya untuk yang ini kita akan coba simulasikan di sini ya. Ini untuk kita ganti dulu inputnya 2. Kita simulasikan di sini supaya terlihat untuk tabel kebenarannya ya. Oke, kita mulai. Jika input A 0 dan B 0, maka hasilnya untuk sum adalah 0 dan carry out adalah 0. Jika A-nya 1 dan B-nya 0, maka output untuk sum-nya itu adalah 0 dan carry out-nya itu adalah 0. Ya. 1 XOR 0 itu adalah 1. 1 and 0 itu adalah 0. Ya. Seperti itu. Sekarang kita ganti, misalkan yang satunya itu adalah B. Di sini hasil sumnya itu adalah 1, CO-nya itu adalah 0. A XOR 1 hasilnya adalah 1. A N1 itu hasilnya adalah 0. Nah, sekarang jika kedua inputannya 1 seperti ini ya, maka hasilnya untuk sum itu adalah 0 dan untuk carry out-nya itu adalah 1. 1 XOR 1 itu adalah 0. 1 N1 itu adalah 1. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan simulasi ya untuk gerbang logika XOR dan N yang tadi digunakan pada operasi half adder. Nah, kemudian penjelasan yang berikutnya itu adalah mengenai full adder ya. Nah, jika tadi half adder itu hanya bisa menggunakan dua masukan atau dua input, nah, kalau dia memiliki carry atau penjumlahannya itu memiliki carry, untuk half adder itu tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan full adder, operasi full adder. Pada operasi full adder ini memiliki 3 masukan. Nah, 2 masukan merupakan masukan bilangan dan yang terakhir itu merupakan carry in ya, dan merupakan yang merupakan keluaran dari carry out ya, seperti itu. Kemudian full adder ini merupakan penyempurnaan dari kekurangan half adder dengan menambahkan satu input lagi, yaitu carry in. Seperti itu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini.
Misalkan kita punya bilangan biner 1011 ditambah 0100. Kita mulai dari sebelah kanan penjumlahannya. 1 ditambah 1 itu adalah 10 ya. Simpan nolnya, kemudian kita simpan carry-nya di atas untuk dijumlahkan pada digit sebelahnya. Nah, operasi ini melibatkan lebih dari 2 input. Nah, kalau dengan menggunakan half adder ini tidak bisa, tapi ini tercover jika kita menggunakan full adder. Nah, 1 ditambah 1 ya, kemudian ditambah lagi 0. Nah, itu hasilnya adalah 0 kemudian carry 1 ya. Nah, kemudian carry ini ya, ini merupakan carry out dari penjumlahan yang sebelumnya dan merupakan carry in atau inputan untuk penjumlahan yang ketiga kalinya. 1 ditambah 0 itu adalah 1, ditambah 1 itu adalah 10. Ditulis nolnya, kemudian carry-nya kita simpan di sebelahnya. Begitu seterusnya ya, sehingga menghasilkan carry out ini 1 ya, dan ini akan menjadi carry in untuk penjumlahan yang terakhir, sehingga hasilnya adalah 10000. Kemudian untuk tabel kebenarannya ini akan ada 8 kemungkinan ya, karena kita menggunakan 3 buah input ini. Ada 000, kemudian 001, 010, 011, 100, 101, 110 dan 111. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini ya, jika kita perhatikan untuk outputnya ini, untuk output yang sum itu merupakan operasi XOR dari ketiga input yang ini ya, jadi A XOR B XOR C input yang ini. Kemudian untuk yang C output itu operasi logikanya itu seperti ini, A and B OR C input and A XOR B. Nah, kalau ada dalam kurung seperti ini berarti kan kita kerjakan yang ada dalam kurung dulu baru di end kan seperti ini. Nah, ini rangkaian logikanya, rangkaian gerbang logikanya seperti ini ya, ada 3 input. Ada A, B, C input, kemudian outputnya ada sum dan C0. Ini untuk sum itu ada 2 buah XOR ya seperti ini. Nah, untuk C outputnya itu ini A dan B itu yang di end kan, kemudian di OR kan dengan CI ya. Nah, CI itu yang ini. Nah, tapi sebelumnya CI itu akan di end kan dulu hasil XOR dari A XOR B yaitu yang ini seperti itu, dan ini untuk simbolnya seperti ini. Nah, kita akan simulasikan dengan menggunakan aplikasi Logism ya seperti berikut ini. Oke, nah sekarang kita akan melakukan simulasi untuk gerbang logika full adder ya. Nah, untuk simulasinya seperti ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya ya. Jadi untuk inputnya itu ada 3, ada A, B, kemudian C input. Outputnya itu ada sum dan CO. Nah, untuk sumnya ini sendiri, nah, itu tadi hasil dari XOR gerbang logika XOR ya. Ini XOR-nya ada 2. Yang pertama itu operasi XOR B dengan C input, kemudian A dengan B dan C input ini. Ini silakan saja kalau misalkan mau diganti, misalkan A dengan B dulu baru dioperasikan XOR dengan CI, itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian untuk C output tadi itu operasi logikanya ada AND, ada XOR dan ada OR. Nah, yang pertama itu A and B yang ini ya, A kemudian and B, kemudian diorkan dengan A kemudian XOR B. Nah, ini A XOR B itu di AND kan dengan C input yang ini ya. Kemudian yang ini diorkan dengan hasil yang di AND kan tadi, sehingga hasilnya itu adalah C output. Nah, kita akan lihat untuk
simulasinya, ini tabel kebenarannya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya ya. Nah, untuk yang pertama, jika ketiga inputnya 0, maka untuk outputnya itu semuanya akan 0. Nah, kemudian jika C inputnya kita ganti dengan 1 ya, maka untuk sum itu 1 ya. Ini untuk sum itu 1, kemudian untuk C0 nya adalah 0. Nah, kemudian jika kemungkinan yang ketiga ini 0, B nya 1, itu sumnya adalah 1 ya. Oke, kemudian jika B nya yang 1, ini B nya yang 1 ya. Untuk B yang 1 itu nanti sumnya 1. Nah, kemudian jika B nya 0, C inputnya 1, maka sumnya juga 1, CO nya adalah 0. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat itu B dan CI nya 1 ya. Itu akan menghasilkan output sumnya 0, kemudian C0 nya itu 1. Nah, kemudian jika kita ganti satunya itu ada di A, nah ini nanti itu sumnya 1, kemudian C outputnya 0. Nah, kemudian jika A nya 1, kemudian C inputnya 1, maka hasilnya sumnya 0 ya, C outputnya itu adalah 1. Kemudian keadaan yang ketujuh, A1 kemudian B1, nah itu sumnya itu adalah 0, kemudian C outputnya 1. Nah, untuk keadaan yang terakhir itu A1, B1 dan C inputnya 1, itu output untuk sumnya 1, kemudian untuk C0 nya juga 1. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini simulasinya ya. Oke, untuk yang berikutnya, simulasi gerbang logika ini bisa disederhanakan ya menjadi sebuah sirkuit. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini, nah di sini juga terdiri dari 3 buah input ya. Ada A, ada B, ada C input ya. Kemudian ini carry in ya. Maaf, bukan C input, maksudnya carry in. Kemudian ini ada carry out. Nah, kemudian di sini ada sum. Nah, ini penyederhanaan dari rangkaian gerbang logika yang di atas ini. Oke, nah ini yang ketiga ya, rangkaian adder. Yang ketiga itu adalah parallel adder. Nah, kalau parallel adder ini itu input bitnya itu bisa banyak ya. Jika tadi pada full adder, nah kita menjumlahkan hanya satu buah sirkuit, kemudian C outputnya itu masih bisa kita operasikan lagi dengan bit-bit yang lain. Nah, itu bisa kita gunakan parallel adder. Jadi parallel adder ini gabungan dari beberapa full adder untuk melakukan penjumlahan bit yang lebih dari satu, sehingga banyak bit bisa disesuaikan jumlahnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ini adalah rangkaian full adder yang sudah disederhanakan ya. Ini bentuk sirkuitnya seperti ini. Di sini ada 3 sirkuit atau ada 3 gabungan full adder yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan ya, inputnya itu untuk full adder yang pertama ada A1, ada B1 ya. Kemudian di sini ada output ya, yaitu sum ini sebagai bit 1 ya, kemudian carry out. Nah, carry out pada full adder yang pertama, nah ini akan menjadi carry in atau masukan untuk sirkuit full adder yang kedua. Seperti itu, dan begitu seterusnya. Misalkan di sini saya punya contoh. Saya punya 1 0 ditambah 1 0 1. Kita tambahkan. Ini akan ada 3 kali operasi ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, untuk yang pertama itu kan ada A1 B1. Ini berfungsi sebagai A1. Ini berfungsi sebagai B1. Nah, kemudian yang kedua ini berfungsi sebagai A2. Nah, ini
ini berfungsi sebagai B2. Kemudian yang ini berfungsi sebagai A3. Ini B3 gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini. Kemudian A2-nya yang ini. Oke. B2-nya yang ini. Kemudian A3 yang ini. Kemudian B3 yang ini, seperti itu. Ini untuk bit ini ya. Nah, ini adalah sum ya. Ini adalah sum seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana simulasinya jika menggunakan aplikasi ya. Nah, ini ya simulasi untuk parallel adder ya. Tadi untuk sirkuitnya itu seperti ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, ini kita akan simulasikan. Jadi tadi kan ada A1, A2, A3 ya, B1, B2 dan B3. Oh, ini A1 ya, ini A2, nah ini A3 itu di sini. Kemudian B1, B2, nah ini kemudian B3. Nah, ini nanti outputnya ada sum, kemudian carry out, ada sum lagi, carry out lagi, sum lagi, carry out. Nah, untuk carry out yang terakhir itu menjadi bit yang keempat ya. Jadi nanti kalau inputnya di sini 3, berarti outputnya itu pasti ada 4 seperti ini ya, karena dia punya carry out. Nah, kalau kita tambahkan di sini satu lagi circuit full adder, berarti nanti bit 4 ini akan menjadi C input ya, atau carry in ya, carry in untuk operasi yang keempat seperti itu. Nah, di sini ini ditambah ya, kita lakukan operasi adder atau penjumlahan. Misalkan di sini bitnya itu binernya 100 ditambah 001. Nah, hasilnya itu adalah 10. Oh, dari sini ya. Hasilnya dari bawah ya, kita mengambil hasilnya dari bawah. 0101 ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. 10 ditambah 001 itu hasilnya 0101. Nah, seperti itu mungkin ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, jika di sini kita misalkan 110 ditambah 101 hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa ganti misalkan 01 ditambah 111 hasilnya 0110. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita simulasikan, kita ganti-ganti binernya dengan menggunakan beberapa keadaan. Ini simulasi dari parallel adder. Oke, itu tadi penjelasan mengenai operasi pada ALU ya. Ada half adder, ada full adder, dan yang terakhir ada parallel adder. Nah, itu pembahasan mengenai operasi aritmatika yang ada pada mata pelajaran sistem komputer. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.